pertama adalah siklus beban. Siklus beban atau expenditure cycle adalah rangkaian proses pengeluaran perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa, mulai dari pemesanan, penerimaan, verifikasi faktur, hingga pembayaran kepada pemasok. Pengelolaan yang baik penting untuk mencegah kesalahan pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan. Tujuan siklus beban yaitu untuk mencatat beban secara akurat sesuai periode, menentukan laba atau rugi secara tepat, mengontrol efisiensi dan pengendalian biaya, mendukung pengambilan keputusan manajemen, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi atau PSAK. Selanjutnya itu mengenai materi aktivitas siklus beban. Pada siklus beban, perusahaan melakukan serangkaian aktivitas untuk memastikan setiap pengeluaran dicatat, dikelola, dan diperiksa dengan benar. Proses ini penting untuk menjaga akurasi laporan keuangan serta mendukung efisiensi operasional perusahaan. Adapun aktivitas siklus beban, yang pertama itu memesan barang, perlengkapan, dan layanan seperti mengajukan permintaan pembelian dan membuat pesanan pembelian. Yang kedua itu menerima dan penyimpanan barang atau layanan seperti verifikasi penerimaan untuk efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga itu ada membayar barang atau layanan seperti menyetujui dan memproses faktur vendor. Adapun prosedur pemeriksaan beban, yang pertama, cocokkan buku besar atau buku pembantu dengan laporan laba rugi. Yang kedua, periksa SK direksi terkait jenis beban. Ketiga, pastikan beban sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, periksa persetujuan dari pejabat berwenang. Yang kelima, identifikasi beban yang tidak terkait operasional. Keenam, tinjau struktur gaji sesuai jabatan. Ketujuh, pastikan beban didukung bukti yang akurat. Yang kedelapan, evaluasi sistem pengendalian internal atas beban. Kesembilan, periksa kebenaran jumlah beban. Yang kesepuluh, pastikan pencatatan beban tepat waktu. Yang kesebelas, pastikan klasifikasi beban sudah benar. Penyelesaian pemeriksaan adalah proses penutupan audit yang bertujuan memastikan seluruh prosedur telah dilaksanakan dengan benar. Bukti audit telah dianalisis secara memadai serta auditor menyusun laporan hasil audit dan rekomendasi perbaikan. Ada 4 kategori tanggung jawab auditor. Yang pertama, penyelesaian pekerjaan lapangan, yaitu memastikan bukti audit lengkap dan memadai. Yang kedua, evaluasi temuan, menilai dampak materialitas dan risiko atas temuan audit. Yang ketiga, komunikasi dengan klien, membahas temuan dan rekomendasi perbaikan. Dan yang keempat, dokumentasi dan pelaporan akhir, yaitu menyusun kesimpulan dan laporan audit. Selanjutnya ada karakteristik prosedur penyelesaian pemeriksaan. Yang pertama itu cek keadaan setelah tanggal neraca untuk memastikan laporan keuangan tetap akurat. Yang kedua, menilai dampak material apakah perlu penyesuaian atau pengungkapan. Yang ketiga, butuh judgment auditor karena penuh pertimbangan resiko dan interpretasi bukti. Yang terakhir yaitu dilakukan auditor senior sebagai final review dan komunikasi auditor dengan klien. Selanjutnya, prosedur penyelesaian pemeriksaan. Pertama, review peristiwa setelah tanggal neraca dan pengaruhnya pada laporan keuangan. Yang kedua, cek notulen rapat untuk menemukan informasi penting yang relevan. Yang ketiga, kumpulkan bukti litigasi atau klaim yang bisa berdampak pada laporan keuangan. Yang keempat, minta surat representasi manajemen sebagai pernyataan resmi kebenaran data. Yang terakhir, lakukan prosedur analisis akhir untuk memastikan laporan sudah konsisten dan wajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab setelah penyelesaian pemeriksaan, yang mana tanggung jawab pasca audit mencakup penilaian atas peristiwa subsequent yang terjadi antara tanggal akhir audit dan tanggal penerbitan laporan. Pada standar SAS1 tidak mewajibkan auditor untuk secara aktif menelusuri peristiwa tersebut. Namun, penggunaan tanggal ganda lazim dilakukan untuk memperluas cakupan tanggung jawab auditor bila diperlukan. Dan selanjutnya yaitu mengenai fakta pasca audit, yang mana fakta pasca audit apabila ditemukan fakta yang berdampak pada laporan yang telah diterbitkan, auditor wajib memastikan keandalan informasi tersebut. Jika fakta tersebut signifikan bagi pihak yang menggunakan laporan dan klien menolak mengungkapkannya, auditor harus memberitahu Dewan Komisaris bahwa laporan tidak lagi dapat diandalkan.
Yang terakhir yaitu mengenai prosedur yang dihilangkan. Dalam hal prosedur audit yang terlewat, auditor harus menilai relevansi prosedur tersebut terhadap opini. Jika opini masih dapat dipertahankan tetapi bukti pendukung belum memadai, auditor wajib segera melaksanakan prosedur tambahan. Apabila prosedur yang dihilangkan memengaruhi dasar opini, auditor harus mengikuti prosedur pemberitahuan. Jika prosedur tidak dapat diganti, auditor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum.